Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Onila. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Ketanah. Langsung saja kepada tugasnya. Nah, di sini ada 2 tugas, di mana untuk tugas pertama itu adalah untuk mencari satu studi literatur atau jurnal. Lalu kita membuat analisanya. Lalu untuk tugas kedua tuh membuat simulasi video, di mana video tersebut menjelaskan dan membuat langkah-langkah menggambar titik koordinat menggunakan program AutoCAD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 2 saja, yakni membuat simulasi video untuk membuat langkah-langkah menggambarkan titik koordinat menggunakan program AutoCAD. Nah, langsung saja. Di sini kita akan masuk ke data Excel, di mana data Excel ini adalah data dari pengukuran kita dari kelompok 3 ada surveyor di lokasi Universitas Nusa Putra. Lalu untuk koordinatnya, untuk koordinat GPS-nya itu untuk sumbu X 6 derajat 54 menit 19 detik. Lalu untuk GPS koordinat Y-nya 106 derajat 52 menit 20 detik. Untuk azimut awalnya 0 menit 0 derajat 0 menit 0 detik. Untuk tanggalnya kami survei pada tanggal 13 Desember 2021 dengan cuaca cerah dan diukur oleh kelompok 3. Kami kelompok 3 mengukur 4 titik, mana 4 titik tersebut untuk P1 untuk sudut horizontalnya 155 derajat 51 menit 55 detik. Untuk P2 nya 304 derajat 56 menit 10 detik. Untuk P3 nya 303 derajat 34 menit 20 detik. Dan untuk P4 nya itu 315 derajat 37 menit 50 detik. Nah, itu untuk keseluruhan sudut horizontal, dan untuk sudut vertikalnya itu sama semua, dimana 90 derajat 0 menit 0 detik. Nah, langsung saja kita ke BB, dimana BB itu adalah singkatan dari bacaan benang. BA untuk P1 1,50, BT 1,45, BB 1,40, dan disesuaikan dengan 4 titik tersebut, di mana BA itu punya singkatan. BA itu benang atas, BT benang tengah, BB benang bawah. Alat tinggi alat, di mana itu ada ketinggian alat, di mana kita mensurveinya dengan ketinggian alat dan diukur dari bawah ke atas, yakni kisaran rata-rata 1,40. Untuk jarak optis, dari mana ini kita mendapatkan jarak optis, di mana BA ditambah BB dikali 100. Lalu untuk beda tingginya juga sama, ketinggian BPL disesuaikan dengan data dari BB. Untuk sudut dalam P1 juga masih sama, sudut azimut juga sama, semuanya juga sama. Langsung saja. Nah, untuk koordinat X ini kita dapat dari koordinat GPS. Langsung saja ya ke perintah CAD-nya, di mana perintah CAD ini menyesuaikan udah rumusnya. Nah, untuk langkahnya itu kita blok ini semua, lalu Ctrl C, di mana Ctrl C itu adalah untuk mengcopy. Lalu kita ke AutoCAD-nya, buka aplikasi AutoCAD. Nah, di sini kita jangan pastenya itu dalam kolom ini, tapi kita mempastekannya dalam bar ini. Kenapa? Kalau kita paste di dalam kolom ini akan terjadi seperti ini. Sebentar, kalau tidak kelihatan. Mungkin langsung saja. Saya ulangi lagi. Ctrl C, udah masuk AutoCAD. Kita langsung di barnya aja. Untuk Ctrl V nya untuk mempastekannya itu Ctrl V di barnya. Nah, di sini sudah selesai. Kenapa ini tidak kelihatan? Tidak kelihatan di mana titik tersebut. Nah, untuk kita memperlihatkan titik tersebut di mana, kita menggunakan perintah ptype. Di
sini kita ubah dahulu untuk memperlihatkan, karena di sini tuh kita menggunakan titik maka tidak terlihat, maka kita akan ganti dengan sumbu X. Di sini kita sudah terlihat. Nah, ini kita ubah dulu warnanya. Kita ubah dulu menjadi putih. Nah, di sini kita sudah terlihat. Oh, ini tabel. Nah, ini tabel kenapa ada di sini? Ini adalah tabel contoh ketika kita copy ini, terus kita pastekan di area ini, di area blok hitam ini, di area AutoCAD ini. Nah, untuk agar tidak terjadi seperti tabel ini, kita mempastekannya itu di dalam bar ini agar tidak terjadi menjadi tabel. Oke, hapus dulu tabelnya. Kita ganti lagi karena ini terlalu besar. Menggunakan ini, kita hapus lagi ya, enggak usah. Ini saya mempastekannya di dalam kolom bar ini. Nah, untuk ketika kalian mempastekannya di dalam sini tanpa enggak di kolom bar ini, akan terjadi seperti ini, table. Sebentar, mana table? Nah, maka akan terjadi adalah pembuatan table. Beda lagi, kita hapus dulu. Ketika kalian mempastekannya di dalam bar ini akan terjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita sambungkan dahulu titiknya. Dari titik ke titik. Nah, setelah sudah selesai, lalu kita upload gambarnya. Di sini saya akan menggunakan perintah lihat dimana itu image attach. Langsung saja sini, karena di sini menggunakan skala 1:10, kita tulis dulu yang pertama skalanya 1, lalu yang kedua skala 10. Nah, sudah semua. Udah ini, lalu kita move. Sebelum move kita ubah dahulu untuk warnanya. Kita maaf, untuk warnanya itu diubah dari sini. Sudah selesai. Di sini biru, lalu kita move. Kita move di sini. Kenapa di sini tidak ada? Kenapa ini tidak terlihat? Karena yang harus pertama kita upload dahulu itu adalah gambarnya, lalu kita ketik koordinatnya. Kita hapus dahulu. Kita move aja, jangan dihapus. Lalu kita Ctrl C lagi, kita buat lagi sini. Lalu kita bikin titik-titik lagi. Setelah itu ganti ke type ini, menekan titik kan di sini sudah. Di sini kita mau ke sini. Nah, di sini sudah terlihat ya. Lalu kita rotate sedikit. Nah, di sini saya sudah selesai ya. Mungkin di sini saja tutorial
pengaplikasian dari data Excel menggunakan program AutoCAD di mana untuk membuat titik koordinat, di mana langkah pertama itu harusnya itu kita bikin titik koordinat ini. Lalu setelah itu kita Ctrl C, kopinya itu dalam bar ini, dalam bar putihnya. Setelah itu maka akan terjadi titik di mana titik tersebut adalah untuk tujuan kita. Lalu kalau kita tidak mengkopikannya, mempastekannya itu di dalam bar ini, maka itu seperti tabel tadi. Nah, setelah itu kita upload gambarnya dengan menggunakan perintah iat, di mana iat itu singkatan dari image attach. Lalu untuk mengubah dari titiknya, kita menggunakan p-type sesuai keinginan kita aja. Ketika kita memindahkan titik koordinat ini ke gambar yang terus tidak ada, maka yang pertama itu bukan salah dari kita, tapi itu salah kita menguploadnya. Yang pertama itu harusnya mengupload foto terlebih dahulu, lalu yang kedua lalu titik koordinatnya. Nah, di sini juga sudah terlihat. Itu saja dari tutorial ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.